masyarakat Indonesia dalam menyampaikan resep pada generasi dari ke generasi itu disampaikan secara lisan. Jadi kalau kita mau mencari jejak resep yang tertua di dalam prasasti maupun di dalam naskah kuno, kita yang hanya bisa peroleh itu adalah nama-nama makanan. Banyak sekali terkait dengan sejarah. Bahkan kolonialisme di Indonesia juga sangat terkait dengan rasa Indonesia ini ya dalam bentuk rempah itu. Mereka ke sini bukan karena emas, let's say gitu ya, atau bahan tambang gitu, tapi justru karena rasa Indonesia tadi itu yang membuat mereka mau jauh-jauh ke Nusantara, gitu. Nah, Mas Fadil, kalau kita bicara ini terkait dengan identitas makanan yang menjadi identitas nasional kita, walaupun saya bilang tadi Indonesia itu luas, bahkan mungkin terlalu luas gitu sehingga banyak sekali. Kalau kita menyebut Thailand sambil merem gitu kira-kira kan langsung muncul palet rasanya gitu ya, palet rasa dan jenis makanannya. Kalau misalkan Indonesia gitu tuh apa kira-kira Mas? Yang muncul ya secara spontan dari pikiran dan juga cita rasa kolektif kita itu kan nggak bisa jauh yang dinikmati sebagai selera sehari-hari masyarakat ya. Nasi goreng, kemudian soto dengan berbagai macam jenisnya, ya tapi kita mengatakan bahwa soto dari berbagai macam jenisnya itu adalah khas Indonesia. Sate juga sama, ada berbagai macam sate. Tapi itu khas Indonesia, ya. Dan sambal ini unik ya, masyarakat kita ini kalau dari perspektif arkeologi dan filologi ya, perubahan besar cita rasa masyarakat Indonesia menjadi suka sambal dengan sekarang variannya begitu banyak. Padahal cabai kan bukan tanaman khas Indonesia kan? Itu dimulai dari masa abad ke-15 Masehi. Sebelum abad ke-15 sambal itu identik dengan warna kuning, agak kekuning-kuningan dari efek kunyit, gingerin. Tapi ketika mulai diintrodusirnya cabai, capsicum gitu ya, itu cita rasa dan juga warna-warna makan itu menjadi merah. Ya, kita lihat orang-orang Minahasa, orang Manado kalau makan rica ya, itu selalu mengesankan bahwa makanan mereka itu cita rasanya pedas. Ya. Dan kalau dari nasi goreng, dari aneka nasi termasuk nasi goreng, sate, soto, sambal ya, itu menjadi beberapa yang kuliner ikonik gitu yang memang tidak bisa dipisahkan dari selera masyarakat Indonesia. Walaupun secara lokal itu kita bisa temukan lebih banyak lagi ya, tapi jika kita seleksi yang dianggap ikonik itu di dalam cita rasa kolektif masyarakat Indonesia adalah nama-nama tadi gitu. Ini yang membuat kenapa soto terus kemudian sate itu selalu diingat oleh orang-orang asing ya. Yang mengejutkan contohnya rendang ya. Rendang juga menjadi bagian dari kuliner ikonik Indonesia. Itu yang mengejutkan ya. Ketika CNN media asing gitu ya mendaulat rendang sebagai the most delicious food in the world gitu ya. Itu luar biasa gitu karena sebetulnya kuliner ini ya yang memang dahulu merupakan bagian dari common taste di wilayah Melayu, di dalam kebudayaan Melayu, kemudian menjadi khas dimiliki oleh orang-orang kebudayaan Minangkabau. Jadi kita nggak bisa samakan ya, misalnya rendang Malaysia, itu sama semuanya seperti itu, enggak bisa. Yang dilihat itu adalah ciri khasnya. Ini yang dari beberapa makanan tadi itu menjadi contoh ya bahwa makanan merupakan identitas kebangsaan yang dimiliki oleh Indonesia. Iya, memang kalau saya sepakat gitu. Yang sering muncul ketika ditanyakan tentang Indonesia terkait dengan kuliner itu
antara rendang, nasi goreng, ya kan, nasi goreng, sate, ya itu soto ya, soto. Kita unity in diverse soto gitu. Iya. Bersatu di dalam soto yang. Tanya kan begitu. Iya, dan ternyata juga tadi betul sekali, selain soto yang ada mulai dari wilayah barat, ada soto Medan, soto Aceh sampai ke soto Makassar gitu mungkin ya. Sambal tadi saya bilang. Ternyata kalau dibuat peta spasialnya itu menarik tuh. Sambal dan sebarannya sampai ke wilayah timur yang saya bilang tadi itu. Ya. Dan dari varian yang muncul itu bisa kita kemudian menduga kebudayaan atau tata hidup masyarakatnya gitu kan. Mungkin ada teknologi ngulek dengan peralatannya, ada yang hanya dicop gitu mungkin ya, seperti sambal dabu-dabu gitu. Nah, Mas Fadil kalau melihat apa yang terjadi sekarang dalam perspektif kebangsaan atau keindonesiaan kita, menurut Mas Fadil apa sebenarnya yang sedang terjadi? Kalau ngelihat sejarahnya, kita kan memang harus mengatakan atau mengakui bahwa Indonesia memang melting pot kan. Memang dari dulu juga pengaruh asing itu berdatangan gitu ke Indonesia, dan kita bisa kemudian melakukan penyesuaian, adopsi. Nah sekarang kita lihat serbuan makanan-makanan asing juga sedemikian rupa. Mungkin anak-anak milenial kita atau Gen Z kita sekarang lebih familiar dengan sambal gochujang daripada sambal bajak gitu ya. Lebih familiar dengan onigiri daripada lemper atau bacang gitu. Betul. Secara sejarah, secara sosiologi gimana tuh Mas? Apa itu? Ya, ini lebih berdinamika ya, tantangannya kita hadapi dibandingkan dengan dekade-dekade sebelumnya. Kita kalau dari perspektif sejarah, dari mulai dekade tahun 90-an itu sebetulnya kita sudah mulai khawatir ya. Pemerintah saat itu sudah mulai khawatir dengan begitu bebasnya ekspansi industri makanan ya, instan, cepat saji. Terus sekarang kan bukan hanya sekedar itu ya, ditambah lagi dengan ekspansi kuliner-kuliner populer ya, seperti dari Korea, Thai cuisine juga udah mulai masuk di sini gitu ya, dan kita tidak bisa mengimbangi itu gitu ya. Jadi kalau kita lihat bagaimana pengaruh dari kuliner-kuliner asing yang secara ekspansif itu berkembang ya, dan kemudian menjadi selera kolektif Gen Z ya, yang ini sebetulnya menunjukkan gitu ya bahwa kita belum bisa mengimbangi mereka gitu ya, ketika dibandingkan dengan jaringan restoran Indonesia misalnya di mancanegara, jumlahnya tidak sebanyak mereka gitu ya. Nah, dan ini memang jadi satu kekhawatiran jelas ya, kalau kita tidak melakukan strategi kebudayaan, dalam hal ini kan strategi kebudayaan untuk mengimbangi mereka. Kalau mereka bisa mengemas kuliner khas mereka, kuliner nasional mereka dalam budaya-budaya populer seperti drama Korea ya, menyisipkan makanan di dalamnya, pop culture ya, pop culture-nya di situ kan mereka main gitu. Dan bagaimana makanan tradisional mereka itu dikemas secara modern, diadaptasikan dengan selera masyarakat global, itu mereka juga bisa lakukan. Kenapa kita nggak melakukan hal itu juga gitu ya, untuk melakukan pendekatan melalui pop culture, sehingga ketika kita bikin konten-konten kreatif yang disisipkan itu adalah makanan dan minuman-minuman khas kita. Cendol kurang enak apa? Dawet kurang enak dibandingkan boba gitu bisa. Boba kan cendol sebenarnya. Dawet, bajigur, bandrek ya. Kurang enak apa? Kurang sehat apa? Ya, kalau tadi saya singgung di Paris ya, ketika pameran kolonial di tahun 1890, yang dihidangkan itu yang membuat orang Paris ya waktu itu terkesan, itu adalah hidangan bandrek. Ini di saat itu juga sudah disebut oleh mereka, ini adalah minuman afrodisiak, minuman kesehatan, karena ada efek
yang hangat. menghangatkan tubuh. Gitu. Apalagi mereka negara dingin. Kenapa? Kita udah punya modal sejarah itu. Yeah. Kenapa kita tidak percaya diri gitu untuk bisa mengatakan bahwa kuliner kita lebih hebat dari mereka. Jadi jangan kita ributnya ketika makanan kuliner kita lagi diklaim. Itu baru nasionalisme kita muncul. Walaupun kalau saya mau katakan secara historis ya, sebagai sejarawan saya katakan misalnya cendol itu milik siapa? Orang Jawa. Orang Jawa bermigrasi ke Singapura, ke Malaysia, manapun tersebar gitu. Karena memang pengaruh kita besar dalam hal ini. Gitu. Artinya ya ini soal bagaimana membangun kepercayaan diri bahwa kuliner kita itu tidak kalah dibandingkan dengan kuliner yang sekarang menjadi tren. Dan saya pikir juga ini bukan hanya persoalan kampanye, tapi juga bagaimana kemudian kita menyiapkan rantai pasoknya. Dan packagingnya seperti apa, disesuaikan dengan ini, lalu rantai pasok. Seringkali mungkin itu yang kita agak gagap gitu. Campaign ada event makanan Indonesia hadir, tapi setelah eventnya nggak ada, terus orang pengen menikmati gimana dan di mana gitu kan. Termasuk tadi kita juga mendiskusikan soal bumbu, bagaimana rasa Indonesia yang hadir dalam bentuk bumbu itu juga kemudian mudah diperoleh di Asian store gitu. Misalkan di ini kan isinya, saya pernah ke satu Asian store di London itu, judulnya Asam Jawa, imported from Malaysia gitu. Asam Jawa kok dari Malaysia. Nah itu mungkin hal yang perlu terus kita tingkatkan lah ya. Itu yang ingin pemerintah lakukan dengan menghadirkan Indonesia Spice Up the World gitu. Menarik sekali. Ini ada satu pertanyaan nih buat Mas Fadli yang saya pengen tahu. Antara ketahanan pangan dan kedaulatan pangan, mana yang Mas Fadli paling concern dan menjadi masalah di Indonesia? Keduanya jelas saling relate. Terkait. Kita nggak bisa pisahkan antara ketahanan dan kedaulatan. Kalau kita memiliki ketahanan, maka kita akan menjadi berdaulat. Ya, berdaulat tanpa disertai terlebih dahulu dengan ketahanan, maka ya itu yang saya katakan sebagai sebuah angan-angan. Dan kalau bicara soal bagaimana mewujudkan ketahanan dan keamanan pangan, ya secara fakta sejarah, ya Bung Karno itu sangat bersemangat ya mewujudkan ketahanan dan keamanan untuk menuju kedaulatan pangan dengan melakukan diversifikasi pangan. Ya, kalau kita bicara soal keberagaman dalam konteks pangan, artinya kuliner kita juga beragam. Jadi kalau kita bentangkan staple food kita ya di Pulau Jawa itu lebih ke beras, terus kemudian di Sumatera juga sama, semakin ke timur itu ada variasi sagu, ubi, jagung ya, yang memang kita menunjukkan ya, ini menunjukkan gitu bahwa keberagaman itu sudah dimulai dari staple foodnya gitu. Dan dalam pangan dalam konteks hewani dan nabati ini juga kita sebagai negeri maritim ya, jelas masyarakat kita itu seharusnya dan idealnya suka ikan, menu ikan ada dalam keseharian ya, dalam ketahanan hingga kedaulatan pangannya itu ikan itu ada dalam menu sehari-hari. Nah, jadi itu yang saya katakan, kalau ekosistem pangan kita ini dimanfaatkan, diberdayakan secara optimal gitu oleh masyarakat, maka masyarakat akan merasakan kedaulatan pangan. Kedaulatan pangan ini dikatakan oleh Bung Karno ya, untuk menuju kesejahteraan hidup sehari-hari masyarakat. Jadi ini yang jadi
concern ya, concern bukan hanya saya tapi sebenarnya kita juga semua gitu ya, untuk menuju kedaulatan kita mewujudkan ketahanan pangan. Artinya sinergi dari hulu ke hilir ini juga penting gitu ya untuk diwujudkan. Ketika ini terwujud maka kuliner kita pun akan lestari, ya, akan terwariskan ya secara baik ke generasi-generasi berikut. Ya, ini sekaligus apa yang Mas Fadli sampaikan ini merangkum harapan Mas Fadli ke depan untuk kuliner Indonesia gitu, dan sesuai dengan tagline kami juga Mas, aku rasa akar kuliner Nusantara, rasa Indonesia mendunia. Ya, mantap. Oke, baik Mas Fadli, terima kasih. Menyenangkan sama-sama sekali ngobrol-ngobrolnya. Kita mendapatkan banyak perspektif tentang kuliner Indonesia, bagaimana sejarahnya. Kita belajar sejarah itu bukan untuk sekedar romantisme mengenang masa lalu kejayaan seperti apa, tetapi bagaimana kemudian kita memanfaatkannya ke depan untuk kesejahteraan bangsa ini, kurang lebih seperti itu. Ya, terima kasih Mas Fadli sekali lagi. Terima kasih banyak. Ya. Teman rasa, demikian episode kita kali ini tentang sejarah kuliner Indonesia bersama Mas Fadli Rahman, beliau penulis buku Rasa Tanah Air. Silakan kalau teman rasa yang tertarik ingin membaca buku ini bisa diperoleh di mungkin secara online juga ada ya Mas, bisa di googling saja di Gramedia juga ada Rasa Tanah Air. Demikian episode kita kali ini, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Sampai jumpa, saya Cak Tom di Aku Rasa, akar kuliner Nusantara, rasa Indonesia mendunia.